Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati gitu ya. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan. Kasus-kasus ngeri begal di Medan bikin Bobi ingin tembak mati. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, geram dengan aksi begal yang masih sering terjadi di wilayahnya. Kejahatan ini sendiri merupakan bentuk perampokan yang dilakukan di jalan. Untuk mengatasinya, ia pun menyarankan pelaku ditembak mati. Kejahatan begal dan geng motor saat ini sangat mengkhawatirkan masyarakat dan harus ditindak tegas. Apalagi para pelaku yang sudah melakukan aksi tersebut berulang kali. Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati. Tulis Bobi di akun Instagramnya, Jumat 7 Juli 2023. Menantu dari Presiden Jokowi itu menilai bahwa kriminalitas di Medan memicu banyak kerugian dari segi sosial hingga ekonomi. Sampai pertengahan tahun 2023 ini saja, tak sedikit kasus-kasus ngeri begal yang terjadi di sana. Berikut daftarnya. Mahasiswa tewas usai dibegal. Sekelompok begal pada 16 Juni lalu melakukan aksinya sampai menewaskan mahasiswa UMSU bernama Insanul Ansori Hasibuan. Mereka terdiri dari 4 orang, yakni Raffi, Nur Ahmad Aulia, Adriansyah, serta Muhammad Rizky. Mereka yang mengendarai 2 motor gagal merampok kendaraan milik Insanul, namun korban justru mengalami luka cukup parah hingga tewas. Lalu seluruh pelaku sempat ditembak karena melawan dan kini sudah ditahan di Poltabes Medan. Begal todong pria dengan sajam. Seorang warga dibegal 5 pria bersenjata tajam, sajam, ketika melewati Jalan Raja Wali Kecamatan Medal Sunggal pada 26 Mei sekitar pukul 6 pagi. Leher korban ditodong dengan senjata itu dan sepeda motornya dibawa kabur. Aksi begal tersebut terekam kamera pengawas warga yang kemudian sempat viral di media sosial. Kelima pelaku itu terlihat mengendarai 3 sepeda motor. 2 diantaranya membawa sajam berupa parang dan kelewang untuk mengancam korban. Mahasiswi dibegal hingga dibacok. Seorang mahasiswi berinisial CE, 23 tahun, pada 5 Mei subuh, sempat dibegal 6 orang di kawasan Polonia Skalpap. Ia yang saat itu akan berangkat kerja freelance sebagai perias, ditendang hingga dibacok dengan menggunakan parang oleh pelaku. Meski begitu, kepalanya yang dibacok 2 kali tidak mengalami luka karena saat itu korban memakai helm. Tak hanya dianiaya, CE mengatakan bahwa ke-6 pelaku yang mengendarai 3 motor tersebut turut membawa kabur motornya. Modus ajak kenalan sebagai wanita. Begal saat ini sudah memiliki beragam modus, salah satunya dengan mengajak berkenalan di media sosial dengan mengaku sebagai wanita. Usai calon korban terpikat, pelaku mulai mengajaknya jalan-jalan. Hal itu biasanya kerap dialami para pria. Setelah korban datang ke lokasi yang dijanjikan, ia pun langsung dibegal dan dianiaya. Modus tersebut itu kerap dilakukan 4 orang di bawah umur berinisial NA, AR, MA, dan FA. Aksi ini terjadi di depan pelabuhan bandar dari lapangan PJKA. Begal mengeroyok Bilal Masjid. Seorang Bilal Masjid bernama Ibnu Hajar juga kerap menjadi korban begal di wilayah Klambir 5, Deli Serdang pada 30 Mei lalu. Hanya dibacok 10 orang dan motornya dibawa kabur. Nah, pelaku yang rupanya geng motor itu ditangkap di Jalan Gatot Subroto. Jurnalis dibegal, diacungkan Arit. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Sumut Sugiatmo, dibegal oleh 4 pria tepatnya saat ia melewati Jalan Sisingamaraja pada 12 April pukul 3 pagi. Pelaku dilaporkan memaksa mengambil motornya sambil mengacungkan Arit. Pasutri dibegal, diancam parang. 3 orang begal sempat merampok sepeda motor milik pasangan suami istri sambil mengacungkan parang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kakap, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Rekaman CCTV aksi itu viral hingga para pelaku pun diburu polisi. Perampokan di minimarket. Meski tak dilakukan di jalan, namun tindakan merampok sama dengan begal. Baru-baru ini, seorang pria bernama Bima Bastian alias Jarot bersama komplotannya melakukan perampokan di sebuah minimarket dan salon di Kota Medan. Jarot kemudian ditangkap oleh Polres Medan di kawasan Saibera Sekata, Kecamatan Sunggal. Ia sempat memberikan perlawanan dengan senjata airsoft gun. Dikarenakan membahayakan petugas, ia pun ditembak di bagian dada hingga tewas.